Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Masih melanjutkan pokok bahasan transformasi geometri. Dan hari ini pada video ini akan kita bahas mengenai rotasi atau perputaran. Anak-anak sekalian, bagian terkecil dari benda adalah atom. Elektron berotasi atau tawab berlawanan dengan arah putaran jarum jam pada inti atom. Jadi pada prinsipnya semua makhluk bagian terkecilnya beribadah melakukan tawab seperti ibadah berhaji yang pusatnya adalah di Masjidil Haram atau Ka'bah. Anak-anak sekalian, roda dan bumi berotasi juga. Nah, lalu hasil rotasi ditentukan oleh beberapa hal, yaitu pusat rotasi, arah rotasi. Arah itu ada yang searah jarum jam yang kita sebut dengan arah negatif, dan yang berlawanan arah jarum jam yaitu arah positif. Kemudian rotasi juga ditentukan oleh besar sudutnya. Seperti refleksi dan translasi, bayangan rotasi tidak mengubah bentuk dan ukuran benda asal. Jadi kongruen ya, benda dan bayangannya. Berikut adalah lukisan segitiga PQR yang dirotasikan dengan pusat O dan sudut 90 derajat searah putaran jarum jam. Rotasi ini ditulis O, negatif 90 derajat. Jadi negatif itu adalah searah jarum jam. Kita lihat segitiga PQR dan titik O di luar segitiga. Untuk menentukan lukisan, maka setiap titik itu diputar ya sejauh 90 derajat searah jarum jam. Kita lihat titik P, kita putar searah jarum jam, dan ingat OP harus sama dengan jarak bayangan ke O, jadi OP sama dengan OP aksen. Jadi sudut POP aksen sama dengan 90 derajat dan OP sama dengan OP aksen. Kemudian titik Q juga kita putar ya. Ingat, jarak OQ sama dengan jarak OQ aksen. Nah, jadi sudut QOQ aksen 90 derajat dan OQ sama dengan OQ aksen. Nah, demikian juga dengan titik R. Titik R juga kita buat sudutnya ya ke arah jarum jam ya, putar jarum jam. Kemudian OR harus sama dengan OR aksen. Nah, sehingga sudut ROR aksen sama dengan 90 derajat dan OR sama dengan OR aksen. Nah, kalau kita hubungkan bayangan dari P, Q dan R, yaitu P aksen, Q aksen dan R aksen, maka menjadi bayangan segitiga PQR. Gitu ya anak-anak. Jadi segitiga ABC dirotasikan dengan pusat O sejauh 90 derajat searah jarum jam. Bayangannya adalah segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Nah, hal ini ditulis segitiga PQR, kemudian tanda panah ya. Kemudian di atas ada O negatif 90 derajat. Bayangannya adalah P aksen, Q aksen, R aksen, segitiga ya. Jadi kongruen ya, segitiga dan bayangannya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan dengan rotasi pada bidang koordinat. Nah, misalkan kita punya titik P atau titik A ya, koordinatnya 3,2. Titik
A 3,2, kemudian dirotasikan berlawanan arah jarum jam, berarti positif 90 derajat. Nah, kita buat sudut 90 derajat, kemudian OA harus sama dengan OA aksen, bayangannya diperoleh negatif 2,3. Jadi A 3,2 diputar 90 derajat berlawanan dengan arah putaran jarum jam dengan pusat O, bayangannya adalah A aksen negatif 2,3. Nah, hal ini tulis berarti dengan notasi A 3,2 tanda panah, O 90 derajat, A aksen adalah negatif 2,3. Ya, 90 derajat berlawanan berarti harus positif ya. Kemudian sekarang titik A kalau kita putar searah jarum jam atau negatif 90 derajat, kita buat sudut 90 derajat ya. Berarti A double aksennya adalah diperoleh 2,3. Nah, ini kita tulis ya dengan notasi ya, searah jarum jam berarti negatif ya, negatif berarti A, nah kita tulis ya, A 3,2 dirotasi dengan pusat O negatif 90 derajat, bayangannya adalah A double aksen 2,3. Kemudian bagaimana kalau diputar 180? 180 kan sudut lurus, berarti mudah sekali ya. Kita peroleh A 3,2 diputar sejauh 180 derajat searah atau boleh juga berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya adalah negatif 3,2. Nah, tentu dengan cara yang sama kita tulis dengan notasi ya, O berarti bisa plus bisa minus sama ya, hasilnya adalah negatif 3,2. Nah, dari contoh ini kita bisa menyimpulkan, nanti ada rumusan-rumusan untuk rotasi. Yang pertama, dari contoh pertama kita lihat untuk pusat O dengan putaran 90 derajat, lihat 3 menjadi 3, cuman yang satu nilai X menjadi nilai Y, sehingga bisa kita tulis tuh jadi A ya, kalau ini A, B. Kemudian 2-nya menjadi negatif 2, dipindah ya menjadi absis gitu ya. Kemudian yang kedua dengan cara yang sama kita lihat di sini A, B, rotasi pusat O negatif 90 derajat. Kita lihat di nomor 2 tuh 2 tetap 2 ya, hanya tempatnya di, berarti di sini B ya, menjadi B, koma. Nah, jadi ini 3 menjadi negatif 3 ya, dengan bertukar antara koordinat X dan Y nya. Oke ya, jadi negatif A. Maka untuk yang ketiga pun dengan cara yang sama. Ini terlihat lebih gampang nih, nomor 3. Putaran 180 derajat dengan pusat O baik plus maupun min 180 derajat, maka menjadi negatif A, negatif B. Oke anak-anak, mudah ya. Nah, kita sudah dapat rumusan-rumusannya. Contoh, tanpa menggambar, tentukan koordinat bayangan titik K negatif 3,5 jika diputar dengan pusat O sejauh A 90 derajat searah putaran jarum jam, B 90 derajat berlawanan dengan arah putaran jarum jam, kemudian C 180 derajat searah dengan
arah putaran jarum jam. Baik, kita selesaikan. Untuk menyelesaikannya jangan lupa tuliskan rumus dulu supaya kita hafal rumusnya. Jadi setiap soal tuliskan rumus dulu. Untuk bagian A, B, pusat O negatif 90 derajat menjadi B, min A. Nah, berarti negatif 3,5 menjadi K aksen, berarti 5,3. Kemudian jadi ya harus kita jawab ya sesuai pertama pertanyaan. Jadi bayangan K3, negatif 5 jika diputar 90 derajat searah putaran jarum jam, maka bayangannya adalah K aksen 5,3. Baik, kita lanjut menjawab pertanyaan B. A, B, pusatnya O 90 derajat. Rumusnya menjadi negatif B, A. Maka untuk K negatif 3,5, maka bayangannya kita sebut K double aksen menjadi negatif 5, negatif 3. Jadi negatif 3-nya tetap ya. Nah, yang berubah adalah B-nya. Nah, jadi bayangan K3, negatif 5 jika diputar 90 derajat berlawanan dengan arah putaran jarum jam, bayangannya adalah K double aksen negatif 5, negatif 3. Oke, anak-anak? Ya. Lanjut. C. Nah, C mudah nih. A, B diputar negatif 180 derajat karena searah jarum jam ya. Bayangannya adalah negatif A, negatif B. Maka dengan mudah negatif 3,5 bayangan dari K adalah K triple aksen negatif 3 jadi 3 karena minnya ya. 5 jadi min 5. Jadi min itu atau negatif itu adalah lawan. Jadi bayangan 3, negatif 5 jika diputar 180 derajat searah jarum jam atau negatif 180 derajat, bayangannya adalah K triple aksen menjadi 3, negatif 5. Oke anak-anak, selesai pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa memutar kembali videonya kalau tidak dipahami. Sampai sini. Selamat berjumpa dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.